Berbicara mengenai inflasi, inflasi adalah keadaan di mana harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang relatif lama serta cenderung menurunkan nilai mata uang. Adapun inflasi terdiri atas jenis-jenis inflasi, menghitung inflasi, penyebab inflasi, teori inflasi, dan dampak inflasi. Sebelum kita melanjutkan pembahasan materi inflasi, mari kita simak video mengenai inflasi yang terjadi di Indonesia tahun 2021. Sepanjang tahun 2021, Indonesia mencatatkan inflasi 1,87%. Angka ini hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan konsensus CNBC Indonesia yang memperkirakan inflasi tahunan 2021 sebesar 1,81%. Badan Pusat Statistik mencatat indeks harga konsumen terpantau dalam posisi inflasi dan pada Desember 2021 mencapai 0,57% secara bulanan. Sedangkan secara tahunan dan tahun kalender 2021 sebesar 1,7%. Tren inflasi yang terjadi di akhir 2021 terjadi di 88 kota, sedangkan 2 kota lainnya justru deflasi. BPS mencatat inflasi tertinggi terjadi di Jayapura dan yang terendah terjadi di Pekanbaru. Sementara itu, deflasi tertinggi terjadi di Dumai dan deflasi terendah terjadi di Bukit Tinggi. Inflasi sepanjang 2021 berada di atas konsensus CNBC Indonesia. Inflasi ini bahkan jauh di atas proyeksi Bank Indonesia yang sebesar 1,79%. Pemantauan BPS di 90 kota pada Desember 2021 ini terjadi inflasi sebesar 0,57%. Ya, jadi bulan Desember ini terjadi inflasi sebesar 0,57%. Sedangkan untuk inflasi tahun kalender, ya karena ini adalah bulan Desember, ya maka inflasi tahun kalender itu sama dengan tingkat inflasi dari tahun ke tahun 2021. Ya, jadi tahun kalender sama dengan inflasi dari tahun ke tahun, di mana tercatat inflasinya sebesar 1,87%, gitu ya. Jadi inflasi tahun kalender sama dengan inflasi tahun ke tahun sebesar 1,87%. Jenis inflasi. 1. Asal-usul inflasi. 2. Pengaruh kenaikan harga terhadap inflasi. Yang ketiga, tingkat inflasi. Asal-usul inflasi dipengaruhi dalam negeri dan luar negeri. Untuk dalam negeri, adanya defisit anggaran dan adanya bencana alam. Sedangkan untuk luar negeri, adanya kenaikan harga minyak dunia, biaya produksi di luar negeri, tarif impor tinggi, dalam hal ini pajak impor atau bea masuk di negara bersangkutan. Pengaruh tingkat kenaikan harga terhadap inflasi dimulai dari inflasi tertutup, kenaikan harga beberapa barang atau jasa tertentu. Adanya inflasi terbuka, kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Inflasi tidak terkendali, yaitu inflasi yang sangat hebat dan terjadi kenaikan harga terus-menerus. Ada 7 penyebab inflasi. 1. Adanya permintaan yang meningkat atau demand pull inflation. Inflasi di Indonesia disebabkan oleh kelebihan permintaan. Penyebab inflasi di Indonesia umumnya terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap suatu barang cukup tinggi. Penyebab utama inflasi di Indonesia juga dapat disebabkan oleh munculnya hasrat berlebihan
pada sekelompok orang yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia di pasar. Keinginan yang berlebihan menyebabkan permintaan yang lebih tinggi, sementara pasokan barang terbatas, yang pada akhirnya mengarah pada harga yang lebih tinggi dan menyebabkan inflasi. 2. Jumlah uang yang beredar bertambah banyak atau quantity theory inflation. Penyebab inflasi di Indonesia adalah bertambahnya jumlah uang beredar. Teori inflasi akibat peningkatan jumlah uang beredar berpendapat bahwa ada hubungan antara jumlah uang beredar dan harga. Jika jumlah uang tetap dan jumlah uang yang beredar berlipat ganda, harga barang menjadi 2 kali lipat karena masyarakat memiliki kemampuan membeli barang dan jasa makin banyak akibat peredaran uang yang begitu banyak. Penyebab inflasi di Indonesia terkait dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat meningkat ketika suatu negara menggunakan sistem anggaran dengan defisit. Untuk menutupi defisit anggaran, pemerintah biasanya mencetak uang baru yang menyebabkan harga naik. Hal ini merupakan salah satu kemungkinan yang dapat memicu terjadinya inflasi di Indonesia. Yang ketiga, adanya biaya produksi yang meningkat atau cost push inflation. Penyebab inflasi di Indonesia adalah adanya kenaikan biaya produksi. Inflasi biaya produksi yang meningkat hasil dari peningkatan biaya produksi yang terus-menerus selama periode tertentu. Secara umum, peningkatan inflasi biaya produksi yang dapat terjadi di Indonesia disebabkan oleh tekanan pada biaya faktor produksi yang terus-menerus meningkat. Inflasi akibat biaya produksi yang tinggi biasanya terjadi di negara berkembang atau berkembang pesat seperti Indonesia. Yang keempat, terjadinya inflasi campuran atau mixed inflation. Inflasi campuran yang terjadi dapat dipengaruhi oleh adanya kenaikan penawaran dan permintaan, sehingga membuat adanya ketidakseimbangan antara dua hal tersebut. Ketika permintaan untuk barang atau jasa meningkat, maka akan mengakibatkan pasokan barang dan faktor produksi menurun. Sementara itu, tidak ada alternatif lain atau substitusi untuk barang dan jasa ini. Situasi yang tidak seimbang ini meningkatkan risiko inflasi yang terjadi. Harga barang dan jasa akan naik. Mengatasi inflasi yang dapat terjadi di Indonesia akan sangat sulit ketika kenaikan suplai akan suatu barang atau jasa lebih tinggi atau setidaknya setara dengan permintaan. 5. Inflasi terjadi karena adanya ekspektasi atau expected inflation. Penyebab inflasi di Indonesia adalah inflasi ekspektasi. Penyebab inflasi di Indonesia adalah perilaku masyarakat yang percaya bahwa situasi ekonomi akan membaik di masa depan. Ekspektasi masyarakat terhadap suatu ekonomi ke depan dapat menjadi penyebab terjadinya inflasi di Indonesia, khususnya inflasi permintaan atau inflasi biaya produksi. Inflasi ini tergolong sulit untuk dideteksi karena kejadiannya yang tidak terlalu signifikan. Yang keenam, kekacauan politik. Penyebab inflasi, kekacauan ekonomi dan politik seperti yang terjadi di Indonesia saat kerusuhan tahun 1998. Kerusuhan politik atau ketidakstabilan keamanan akan mengganggu produksi, baik berupa barang, jasa, dan manusia, dalam hal ini tenaga kerja, sehingga memicu kenaikan harga barang dan jasa. Yang ketujuh, penyebab inflasi karena tenaga kerja meminta kenaikan upah pekerja. Kenaikan upah merupakan salah satu komponen biaya produksi yang pada akhirnya menaikkan harga produk, baik barang atau jasa itu sendiri. Tingkat keparahan inflasi. 1. Inflasi ringan jika di bawah 10% per tahun. 2. Inflasi sedang antara 10% sampai dengan 30% per tahun. 3. Inflasi berat antara 30 sampai 100% per tahun. Dan yang keempat,
inflasi sangat berat jika di atas 100% per tahun. Menghitung inflasi, indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Untuk menghitung inflasi sendiri menggunakan metode IHK atau Indeks Harga Konsumen, yang merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan atau inflasi atau tingkat penurunan atau deflasi dari barang dan jasa. Rumus inflasi sebagai berikut. Inflasi sama dengan IHKT kurang IHKT kurang 1 dibagi IHKT kurang 1 kali 100%. Untuk keterangan, IHKT adalah Indeks Harga Konsumen periode sekarang. IHKT kurang 1 adalah Indeks Harga Konsumen periode sebelumnya. Contoh menghitung inflasi. Sebuah negara diketahui IHK yang didapat pada bulan Januari 2021 adalah 180. Sementara itu, IHK yang didapatkan saat bulan Januari tahun sebelumnya yaitu 2020 adalah 170. Hitunglah berapa besar inflasi tahunan yang dimiliki oleh negara tersebut. Diketahui IHK untuk 2020 adalah 180 dan IHK 2021 adalah 170. Kita langsung masuk pada penyelesaiannya sebagai berikut. Kita masukkan rumusnya. Nah, setelah itu data-data tersebut kita masukkan di mana inflasi IHK tahun 2020 yaitu 180 dikurangi dengan periode sebelumnya yaitu 2020 yaitu 170 dibagi dengan periode sebelumnya yaitu 170 kali 100% atau 180 kurang 170 dibagi 170 kali 100% didapatkan angka 5,9% per tahun. Jadi, inflasi negara bersangkutan termasuk jenis ringan, karena di bawah 10%. Mari kita masuk infografis inflasi, misalnya di Papua Barat. Inflasi Papua Barat bulan Januari tahun 2022 sebesar 0,77%. Untuk inflasi year to year, di mana inflasi Papua Barat pada Januari 2021 ke Januari 2022 sebesar 4,06%, dengan makanan, minuman, dan tembakau yang mempunyai andil paling besar yaitu 2,99%. Bagaimana dengan infografis inflasi di Indonesia? Inflasi di Indonesia bulan Januari tahun 2022 0,56% dan perkembangan inflasi dari bulan ke bulan sepanjang tahun 2021. Inflasi di Indonesia dari Januari 2021 dan 2022 sebesar 2,18%. Atau inflasi year to year, dengan makanan, minuman, dan tembakau mempunyai andil paling besar yaitu 0,30%. Inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Kita bisa gambarkan
pada grafik sebagai berikut, di mana yang mengarah ke atas adalah P adalah price dan Q adalah quantity atau jumlah barang dan jasa. Untuk keterangan grafik, kita bisa lihat pada gambar berikut di samping grafik. Kita awali dengan adanya pergerakan mula-mula, yaitu harga, yang kita simbolkan dengan P1. Kemudian bertemu dengan barang atau jasa, yaitu Q1. Pertemuan antara P1 dan Q1, di mana juga kita bisa artikan sebagai pertemuan antara permintaan mula-mula yang kita simbolkan dengan D dengan penawaran yang kita simbolkan dengan S atau supply. Nah, pertemuan antara demand dan supply atau permintaan dan penawaran akan membentuk equilibrium atau keseimbangan. Nah, harga dan jumlah barang bisa berubah jika adanya permintaan atau demand dari masyarakat meningkat, menyebabkan pula terjadi peningkatan harga. Misalnya, Q2-nya atau Q setelah terjadi perubahan di mana terjadi kenaikan permintaan atau quantity, baik dari sisi barang maupun jumlah yang diminta, menyebabkan terjadinya pergerakan harga yang juga ikut naik, di mana P1 menjadi P2, sehingga akan membentuk keseimbangan baru, yaitu E2, di mana juga terjadi pergeseran permintaan. Nah, terjadinya pergeseran permintaan dan penawaran yang tetap menyebabkan pergeseran baik dari sisi harga maupun dari sisi permintaan barang, sementara penawaran yang ditawarkan tetap, sehingga membentuk keseimbangan baru, yaitu E2. Itulah grafik dari inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Kita masuk pada inflasi desakan biaya atau cost push inflation, di mana kita lihat pada grafik adanya harga mula-mula bertemu dengan permintaan mula-mula, kemudian adanya supply yang ditawarkan, dan adanya permintaan yang membentuk keseimbangan. Nah, jika harga naik disebabkan adanya permintaan yang menurun. Nah, permintaan yang menurun mengakibatkan supply terhadap barang dan jasa juga ikut menurun. Ketika supply menurun dan tidak ada alternatif barang yang lain, maka menyebabkan terjadi pergeseran harga. Harga akan naik dan barang yang tersedia juga akan menurun, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan penawaran. Kita lanjut pada teori inflasi. Teori inflasi, kita mulai dengan adanya A. Teori kuantitas yang dikemukakan oleh Irving Fisher, di mana 1. Jumlah uang yang beredar meningkat, dan yang kedua, adanya psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa akan datang. Contohnya pada hari raya atau hari besar keagamaan.
Saat hari raya, masyarakat akan membelanjakan uang untuk mengantisipasi kenaikan harga pada hari raya, mengakibatkan permintaan meningkat dan harga menjadi naik. B. Teori Keynes. Menurut teori Keynes, harga akan naik jika 1. Keinginan masyarakat untuk hidup di luar batas kemampuan ekonominya. 2. Produsen tidak mampu menyediakan barang akibat kenaikan permintaan tersebut, menyebabkan kenaikan harga. C. Teori strukturalis. Menurut teori strukturalis, harga akan naik jika 1. Kekakuan atau ketidakelastisan ekspor-impor. 2. Kekakuan atau ketidakelastisan penawaran bahan makanan. Inflasi juga memberikan dampak 1. Bagi penabung. Penabung dirugikan karena nilai uang yang semakin menurun. 2. Debitur dan kreditur. Debitur adalah pihak yang diuntungkan karena saat pembayaran utang, nilai utang lebih rendah dibandingkan saat meminjam. Sedangkan bagi kreditur adalah pihak yang dirugikan karena nilai pengembalian uang lebih rendah jika dibandingkan saat peminjaman. Yang ketiga, bagi pengusaha besar, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan diperoleh lebih besar daripada kenaikan biaya produksi. Sedangkan bagi pengusaha kecil, inflasi dapat merugikan karena ongkos produksi menjadi naik dan tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh, sehingga akan mengurangi bahkan menghentikan produksinya. Adapun pengaruh inflasi terhadap perekonomian nasional adalah sebagai berikut. 1. Mendorong tingkat bunga. 2. Mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif. 3. Menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi di waktu akan datang. 4. Merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Demikian video pembelajaran mengenai inflasi dan indeks harga konsumen. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak. Dan apabila ada konten video kami yang tidak berkenan, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Saran dan kritik dapat diberikan pada kolom komentar channel kami. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalam.